Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di pertemuan ke-15. Untuk pembelajaran jarak jauh hari ini kita bahas tentang materi transformasi linier. Jadi dalam transformasi linier ini ada 3 pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah definisi transformasi linier, yang kedua itu adalah matrik transformasi, dan yang ketiga itu adalah kernel dan jangkauan atau range. Sebelum kita masuk ke transformasi linier, jadi kita pahami dulu pengertian transformasi itu sebelumnya sama dengan pengertian suatu fungsi, hanya saja biasanya daerah asal dan kodomain. Fungsi yang dipelajari selama ini adalah himpunan bilangan real dan himpunan bilangan bagian. Nah, sekarang daerah asal dan kodomain transformasi yang akan kita bahas adalah suatu ruang vektor. Jadi, yang akan dibahas fungsi bernilai vektor dengan peubah dalam vektor. Jadi, daerah domainnya sebuah vektor dan untuk daerah kodomainnya juga merupakan vektor. Baik, kita langsung aja lihat definisi transformasi linier. Jika transformasi transformasi V ke vektor W itu merupakan fungsi dari suatu vektor V ke dalam ruang vektor W, maka T itu dinamakan transformasi linier. Untuk setiap vektor U dan vektor V merupakan anggota himpunan dari vektor V, dan K itu merupakan anggota himpunan bilangan real, maka berlaku 2 syarat berikut. Yang pertama, transformasi vektor U plus V sama dengan transformasi vektor U ditambah transformasi vektor V. Dan untuk yang kedua, itu adalah transformasi vektor U dikali K konstanta itu akan sama dengan konstanta dikali transformasi vektor U. Baik, kita lanjut ke contoh soal. Tunjukkan bahwa transformasi vektor ruang dimensi 2 ke dalam vektor ruang dimensi 3, di mana untuk rumus transformasinya itu adalah T XY sama dengan X min Y, min X dan Y. Jadi di sini adalah ruang vektor 2 dan ini adalah ruang vektor 3 sebagai kodomain dan ini sebagai domain. Tunjukkan bahwa ini merupakan transformasi linier. Baik, akan kita tunjukkan. Ambil unsur sembarang di ruang dimensi 2. Misalnya vektor U itu adalah U1 dan U2, dan vektor V itu adalah V1, V2, di mana vektor ini merupakan anggota himpunan bilangan real. Yang pertama, itu akan kita tunjukkan syarat pertama, yaitu transformasi vektor U plus V plus vektor V itu harus sama dengan transformasi vektor U ditambah transformasi vektor V. Nah, kita substitusikan ya. Jadi vektor U itu adalah U1 dan U2 dan vektor V-nya adalah V1 dan V2. Nah, sesuai rumus tadi itu adalah X min Y, ini sebagai min X dan ini sebagai Y. Nah, kemudian kita keluarkan yang ini, jadi menjadi min U1 dan min V1, sehingga kita bisa
kelompokkan yang sama, yaitu U1 min U2 ditambah V1 min V2 min U1 plus min V1 U2 plus V2. Sehingga terlihat dari sini terbukti bahwa transformasi vektor U plus V sama dengan transformasi vektor U ditambah transformasi vektor V. Berikutnya akan kita buktikan untuk syarat yang kedua. Jadi sama aja kita ambil sembarang vektor U di ruang dimensi 2 dengan syarat K itu adalah anggota bilangan real. Nah, jadi tadi syaratnya transformasi K dikali U ya sama dengan K dikali transformasi vektor U. Jadi kita masukkan bahwa U tadi ada U1 dan U2. Jadi kita kalikan jadi KU1 KU2. Sehingga ini ada sebagai X min Y, ini min X, dan ini sebagai Y. Nah, dapatlah ini ya, K itu kita awetkan perkalian. Jika kita keluarkan, ini AK juga kita keluarkan, sehingga menjadi, karena semua unsur itu ada konstantanya, makanya konstanta dikali U min 1 min U2 min U1 min U2. Sehingga K, karena ini tadi sebagai transformasi U, maka kita ganti dengan transformasi U. Jadi K dikali dengan transformasi vektor U. Jadi sama ya, sehingga T itu merupakan transformasi linier. Lanjut, kita lihat contoh kedua. Misalnya T merupakan suatu transformasi dari matriks berordo 2 kali 2 ke R yang didefinisikan oleh transformasi matriks transformasi sama dengan determinan matriks A. Untuk setiap A itu adalah anggota matriks berordo 2 kali 2. Apakah T itu merupakan transformasi linier? Akan kita buktikan. Misalkan kita ambil matriks A itu adalah A1, A2, A3, A4 karena dia ordo 2 kali 2. Nah, berikutnya ini kita kalikan dengan konstanta menjadi determinan K, A1, KA2, KA3, dan KA4. Masih ingat rumus determinan? Yaitu KA1 dikali KA4 dikurang dengan KA2 dikali KA3. Dapatlah K kuadrat A1 A4 dikurang K kuadrat A2 A3. Sehingga kita awetkan perkalian tadi, kita keluarkan untuk K kuadratnya, jadi K kuadrat dikali A1 A4 min A2 A3. Dapatlah, karena ini tadi adalah determinan A, jadi K kuadrat dikali determinan A. Ya. Nah, sampai sini kita ingat bahwa determinan K dikali A tidak sama dengan K dikali determinan. Ya. Jadi T bukan merupakan transformasi linier. Nah, ini masih ingat ya? Jadi tidak perlu dibuktikan. Oke, lanjut kita ke matriks transformasi. Jadi suatu transformasi linier, ya, ini tadi merupakan transformasi linier, dapat direpresentasikan dalam bentuk transformasi vektor U sama dengan matriks transformasi dikali vektor U untuk setiap vektor U merupakan anggota dari W, di mana A ini tadi adalah matriks transformasi dari T.
Contoh, langsung ke contoh. Misal suatu transformasi linier T dari vektor ruang dimensi 2 ke dalam vektor ruang dimensi 3 didefinisikan oleh T. Oh, ini hilang, harusnya sama dengannya ya. Mohon maaf, ini T XY sama dengan X min Y min X min Y. Nah, kita selesaikan. Jadi di sini tadi ya. Jadi di sini kita akan mencari A-nya. Ya, kita akan mencari matriknya. Jadi transformasi ini matrik dari transformasi T tadi. Jadi kita ambil dari sini ya, bahwa X ini adalah memiliki koefisien 1 dan Y-nya min 1. Di sini X koefisiennya min 1, untuk Y-nya 0 ya. Sedangkan untuk ini X-nya 0, Y-nya 1. Jadi kita kalikan dengan X, dapatlah ini. Ya. Jadi transformasi untuk T dari ruang dimensi 2 ke ruang dimensi 3 itu adalah A sama dengan 1 min 1 min 1 0 0 1. Nah, ini kita hanya untuk melihat ukuran ya. Di sini kita bisa buktikan di sini jika transformasi Rn ke Rm merupakan transformasi linier, maka ukuran matrik transformasinya adalah M dikali N. Nah, di sini tadi ya, di sini ini kan R2 ke R3. Ini Rn, ini Rm. Maka hasilnya itu adalah M dikali N. Artinya 3 dikali 2. Jadi bisa dilihat di sini, ini adalah merupakan matrik berordo 3 kali 2. Nah, ini hanya operasi saja. Jadi akan coba kita lihat jika merupakan suatu basis, ya. Misalkan transformasi dalam bentuk basis. Nah, jadi di sini ada vektor V1 dengan vektor V2, di mana vektor ini merupakan basis di ruang V. Dan T transformasi dari ruang dimensi 2 ke ruang dimensi 3 merupakan transformasi linier. Ini adalah transformasi linier. Karena ini adalah syaratnya ya, harus transformasi linier. Di mana transformasi vektor VI sama dengan vektor UI. Untuk setiap I itu adalah 1 dan 2. Maka untuk mencari matrik transformasinya itu dapat dicari dengan menggunakan cara ini. Ya. Jadi T transformasi V1 sama dengan matrik transformasi dikali V1 sama dengan U1. Transformasi vektor V2 sama dengan transformasi matrik A dikali vektor V2 sama dengan U2. Sehingga didapatlah matrik ukuran 3 kali 2 dikali dengan vektor dalam matrik berordo 2 kali 2 sama dengan vektor U, atau ini adalah kode mainnya yaitu 3 kali 2. Nah, karena V1 V2 ini adalah basis, sehingga V1 V2 ini memiliki inverse. Makanya untuk mencari A ini kita inversekan, karena ini tadi adalah basis sehingga dia memiliki inverse. Makanya U1 dikali U2 itu kita kalikan dengan inverse dari vektor V1 V2. Nah, kita lihat
Contoh, misalkan diketahui vektor V1, V2, dan V3 adalah basis di ruang dimensi 3. Ini adalah basis ya. Seperti tadi, ini adalah basis, ini di ruang dimensi 3. Nah, transformasi vektor di ruang dimensi 3 ke dalam polinom transformasi linier didefinisikan bahwa transformasi VI sama dengan transformasi matrik tadi, matrik transformasi dikali VI sama dengan PI. Untuk setiap I itu adalah 1, 2, dan 3. Jika diketahui P1-nya itu adalah 1 min X, P2-nya itu adalah 1, dan P3-nya adalah 2X, maka tentukan matrik transformasi dan transformasi dari 1, min 1, 2. Oke, akan kita selesaikan. Nah, dari soal tadi diketahui bahwa untuk P1 itu adalah 1 min X ya. Jadi ini kita buat matrik dengan ordo standar ya. Ini ordo standarnya. Ini juga ordo standarnya. Nah, jadi ini kita ubah menjadi ordo standarnya itu 1 X. Ini kita ambil koefisiennya saja, yaitu min 1. Begitu juga yang ini. Ini ada konstantanya 1 ya. Untuk koefisien dari X-nya nggak ada, itu buat 0. Dan ini untuk konstantanya 0 dan untuk koefisien X-nya 2. Nah, karena tadi bahwa matrik transformasi dikali dengan VI sama dengan VI, di mana setiap I itu adalah 1, 2, dan 3. Maka kita substitusikan ya, karena di sini yang kita cari itu adalah apanya? Matrik transformasinya tadi ya. Nah, kita PI ini didapat dari soal tadi ya. Diketahui bahwa V1, V2, dan V3-nya, V1 itu adalah 1, 1 min 1, untuk V2-nya 0, 1 min 1, V3-nya 0, 0, 1. Begitu juga dengan PI-nya. Ini P1, P2, dan ini adalah P3. Sehingga A sama dengan ini tadi, PI, dikali dengan inverse dari PI. Artinya selanjutnya kita harus mencari inverse dari ini ya, inverse dari VI tadi. Nah, sebelumnya kita pernah belajar OBE, sehingga untuk menghasilkan OBE itu adalah matrik kita gandengkan dengan matrik identitas dengan operasi OBE, sehingga menghasilkan identitas bergandeng dengan inverse dari matrik itu. Nah, jadi ini tadi kita operasi dengan OBE, maka menghasilkan ini. Jadi didapat bahwa inverse dari VI tadi itu adalah 1 min 1 0, 0 1 1 1 0 0 1. Sehingga A itu, jadi kita substitusikan aja. Ini dari inverse-nya ya. Jadi ini tadi adalah inverse dari VI, kita kalikan dengan PI tadi, kita kalikan dengan polinom, sehingga menghasilkan ini. Jadi didapat bahwa matrik transformasinya itu adalah 0, 1, 1, min 1, 2, 2. Ya, jadi matrik transformasinya adalah ini. Oke. Sementara itu, tadi yang ditanya juga transformasi dari 1, min 1, 2. Jadi, kita kalikan transformasi matrik A tadi, kita kalikan dengan 1 min 1, 2. Ya, kita substitusikan. Ini A-nya tadi. Ini transformasi dari ini tadi.
sehingga menghasilkan min 1, 1. Jadi kita kalikan biasa, perkalian matrik biasa. Ini perkalian matrik biasa ya. Jadi 0 dikali 1, 1 kali min 1, 1 kali 2, dapatlah min 1. Min 1 kali 1, 2 kali min 1, 2 kali 2, dapatlah 1. Ingat lagi bahwa di sini itu kita kembalikan ke bentuk semula. Jadi min 1 ini adalah sebagai konstanta dan 1 ini adalah sebagai koefisien dari X ya. Makanya kita buat min 1 plus X. Jadi transformasi dari 1 min 1 2 itu adalah min 1 plus X. Nah, kita lanjut ke materi submateri yang ketiga, yaitu kernel. Salah nulis ini ya. Kernel dan jangkauan. Kernel ya. Misal transformasi vektor V ke dalam vektor W merupakan transformasi linier. Semua unsur di V yang dipetakan ke vektor 0 dan W dinamakan kernel T. Atau dinotasikan dengan ker T atau ker T sama dengan vektor U sebagai anggota V di mana transformasi U sama dengan vektor 0. Nah, semua vektor di W yang merupakan citra di bawah T dari sedikitnya satu vektor di V dinamakan rings T atau dinotasikan dengan RT. Oke, kita lanjut ke contoh ya, transformasi linier, di mana transformasi dari polinom, ini ordo 2, ke ruang vektor dimensi 2, di mana transformasinya itu adalah A plus BX plus C X kuadrat sama dengan A min B A min C ya. Ini perhatikan bahwa transformasi 1 plus X kuadrat ya. Jadi ini koefisiennya 1, ini 1, dan ini juga 1. Jadi A itu adalah 1, B 1, A1, C juga 1. Jadi kita tinggal substitusikan sehingga 1 min 1 adalah 0, 1 min 1 adalah 0. Maka untuk 1 plus X kuadrat itu merupakan anggota kernel T. Sementara itu, jika 1 plus 2X plus X kuadrat bukan merupakan anggota kernel T. Kenapa? Karena untuk daerah kodomainnya ini tidak 0. Ya, sehingga dia akan merupakan anggota kernel T. Karena di sini A-nya 1, B-nya 2, kemudian C-nya 1. A min B 1 min 2 yaitu min 1, dan 1 min 1 adalah 0. Karena ada salah satu elemen di sini yang tidak 0, maka dia bukan termasuk matrik 0. Jadi di sini jelas ya bahwa vektor 0 pada daerah asal transformasi merupakan unsur kernel T, tapi tidak semua transformasi linier mempunyai vektor tak 0 sebagai unsur kernel T. Kita lihat sebuah teorema, jika transformasi dari vektor V ke vektor W merupakan transformasi linier, maka kernel T merupakan subruang dari V. Akan kita buktikan. Ambil untuk sembarang vektor U, vektor V, di mana itu merupakan anggota kernel T
dan K juga merupakan anggota himpunan bilangan real. Yang pertama, untuk setiap vektor U anggota kernel T, artinya setiap vektor U anggota V, sehingga transformasi vektor U sama dengan vektor 0. Maka kernel T itu himpunan bagian dari vektor V. Yang kedua, itu perhatikan bahwa untuk vektor 0 merupakan anggota kernel T, artinya setiap transformasi vektor 0 sama dengan matriks transformasi dikali vektor 0 sama dengan vektor 0. Oleh karena itu, kernel T bukan anggota himpunan bilangan kosong. Yang ketiga, karena untuk vektor U dan vektor V anggota kernel T dan kernel T juga anggota bagian dari V, ingat bahwa V merupakan ruang vektor sehingga berlaku vektor U plus vektor V itu adalah anggota vektor V, sehingga mengakibatkan bahwa vektor transformasi vektor U ditambah vektor V itu sama dengan transformasi vektor U ditambah transformasi vektor E sama dengan vektor 0 ditambah vektor 0. Jadi, vektor U plus vektor V juga merupakan anggota kernel T. Dan yang keempat, karena vektor U tadi merupakan anggota kernel T, maka vektor U juga merupakan anggota V. Karena V adalah ruang vektor, maka untuk setiap U juga berlaku untuk anggota bilangan real. Jadi, berlaku transformasi vektor U dikali K itu sama dengan K dikali transformasi vektor U. Dengan demikian terbukti bahwa transformasi vektor V ke dalam vektor W merupakan transformasi linier, maka kernel T merupakan subruang, ya, subruang dari V. Karena kernel T merupakan subruang dari vektor, sehingga T ini mempunyai basis, ya. Jadi basis kernel T. Jadi di sini kernel T ini dia mempunyai basis. Kenapa? Karena kernel T juga merupakan subruang. Oke, kita lihat contoh soal. Di sini diketahui transformasi linier dari ruang dimensi 3 ke polinom ordo 2. T, ini tidak sama dengan, ya. Mohon maaf, sama dengannya dihilangkan saja. T untuk transformasi A, B, C itu sama dengan A plus B plus 2B min C plus 2A plus B plus CX kuadrat. Tentukan basis dan dimensi kernel T dan RT atau ring T, ya, atau jangkauan. Akan kita coba jawab. Perhatikan bahwa ini tadi tidak ada sama dengannya, ya. Transformasi dari A, B, dan C itu adalah ini. Jadi ini adalah nilai transformasi dari A, B, dan C menghasilkan vektor 0. Sehingga memberikan A plus B, ya, kita ubah ke dalam matriks 2B min C, 2A plus B plus C itu sama dengan vektor 0. Nah, sehingga jadi kita buat matriks transformasinya. 1, koefisien dari A 1, koefisien dari B 1, koefisien dari C-nya 0. Yang ini koefisien A-nya 0, koefisien B-nya 2, koefisien C-nya min 1, koefisien A-nya 2, koefisien B-nya 1, koefisien C-nya 1. Sehingga ini kita kalikan dengan A, B, C ini menghasilkan ini. Ya. Jadi
matrik transformasi bagi T itu adalah ini. Ya, ini adalah matrik dari transformasi T tadi. Nah, dengan melakukan OBE maka kita dapatkan bahwa basis T-nya itu adalah himpunan bilangan kosong dan untuk nulitasnya adalah 0 dari sini ya. Ini ingat untuk sistem persamaan linier homogen ya. Ini adalah sistem persamaan linier homogen yang kita lakukan operasi basis elementer sehingga menghasilkan matrik identitas. Maka dengan demikian ketika hasilnya dia adalah matrik identitas, maka basis T-nya itu adalah himpunan bilangan kosong dan untuk nulitasnya itu adalah 0. Perhatikan hasil OBE. Maka basis ruang kolom dari matrik A adalah ini ya. Ini hasil dari OBE tadi. Oleh karena itu basis, jadi kita mau mencari basisnya. Basis dari jangkauannya atau ring tadi itu adalah kita kembalikan ke persamaan semula tadi. 1 untuk X-nya itu ada variabel 0, jadi X-nya tidak ada. Dan ini adalah variabel untuk X kuadrat, jadi 1 plus 2X kuadrat. Yang ini 1, ini variabel milik variabel X, jadi 2X plus 1 ya, koefisiennya. Jadi X kuadrat, yang ini 0, nggak ada. Untuk variabel X-nya min 1 plus X kuadrat. Sehingga jangkauan atau dimensi basis RT itu adalah 3.